Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang menonton video ini kapan saja. Berbicara tentang pengertian, kalian pasti sering menjumpai, bahkan sering menggunakan kata pengertian. Namun, apakah kalian benar-benar paham apa itu pengertian? Di sini, kami yang berbentuk sebuah tim dengan anggota sebagai berikut. Akan memberikan sedikit penjelasan tentang seputar pengertian dan term. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju pembahasannya. Definisi dari pengertian. Pengertian adalah tanggapan yang dibentuk akal budi tentang esensi atau makna pada objek tertentu. Sedangkan menurut buku logika bahasa, Benjamin Molan mengatakan bahwa pengertian adalah suatu kemampuan bernalar awal yang diperoleh manusia. Jadi, pengertian adalah abstraksi dari hal-hal yang konkret. Dalam melakukan abstraksi, pikiran kita akan menarik esensi atau hakikat dari suatu hal atau benda dan melepaskannya dari bentuk yang konkret. Artinya, setelah mendapatkan pengertian tentang hakikat itu, maka kita bisa mengidentifikasi segala macam hal atau benda yang tertangkap oleh indera dan pikiran kita. Yang selanjutnya adalah pengertian dari segi isi dan luas. Pengertian dari segi isi merupakan makna dapat diungkapkan melalui definisi. Namun, pada kenyataannya, definisi tidak mampu menjelaskan secara eksplisit semua unsur yang terkandung dalam pengertian suatu objek itu. Dari segi isi ini, pengertian memiliki struktur intensi, yang merupakan perangkat atribut atau ciri yang menjelaskan sesuatu yang dapat diacu dengan kata tertentu. Yang menjelaskan secara eksplisit yakni menjelaskan secara langsung, jelas, dan tidak basa-basi. Pengertian dari segi luas memiliki pengertian sebagai setiap pengertian memiliki luas atau ekstensi. Yang dimaksud dengan luas atau ekstensi dari suatu pengertian adalah keseluruhan hal atau lingkungan realitas yang dapat ditunjuk dengan pengertian itu sendiri. Hubungan antara isi dan luas pengertian. Hubungan antara isi dan luas pengertian terdapat hubungan yang berbanding terbalik atau timbal balik. Semakin luas pengertian, semakin sedikit isi dari pengertian tersebut. Sebaliknya, semakin konkret pengertian tersebut, maka semakin sempit isi pengertiannya. Semakin luas suatu pengertian, maka isi dari pengertian tersebut semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil luas dari pengertian atau sempit mendekati realitas konkret, maka semakin banyak isi dari pengertian tersebut. Contohnya, alat masih umum dan luas sebab belum menerangkan untuk apa alat itu. Sedangkan ballpoint adalah pengertian yang lebih konkret yang menjelaskan alat untuk menulis. Maka lingkungan atau luasnya pun terbatas, sedangkan isinya padat atau banyak. Term adalah suatu kumpulan kata yang merupakan ekspresi verbal dari suatu pengertian. Sedangkan kata adalah unit bahasa terkecil untuk hal-hal yang mewakili konsep dalam menyampaikan suatu makna. Nah, term adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Selanjutnya, pembagian term apabila dilihat dari sudut luasnya maka dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada term singular. Term singular merupakan term yang mengatakan tentang satu hal tertentu, misalnya Junaidi, kemudian pohon itu, dan hewan itu. Kemudian yang kedua ada term partikular. Term partikular merupakan term yang mengatakan tentang sebagian dari luasnya. Maksud saya dalam term partikular ini paling tidak menyebutkan lebih dari satu, namun tidak dijelaskan semuanya. Contohnya seorang anak, kemudian beberapa mahasiswa yang ada dalam kelas ini, kemudian tidak semua rumah. Dan yang terakhir ada term universal. Term universal merupakan term yang mengatakan tentang seluruh luasnya. Misalnya semua buku, semua hewan, setiap manusia, dan tak seorang pun. Jenis term berdasarkan sifatnya. Yang pertama, term distributif dan non-distributif. Term dikatakan
Dikatakan distributif ketika pengertiannya mencakup anggota baik individual maupun kolektif. Term distributif disebut juga dengan term universal. Contohnya, manusia adalah makhluk hidup. Maksudnya, semua manusia, entah itu individual ataupun kolektif, adalah makhluk hidup. Term dikatakan non-distributif ketika pengertiannya hanya meliputi sebagian dari semua anggotanya, yaitu satu atau lebih. Itu dia sedikit pembahasan dari tim kami tentang pengertian dan term. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Jangan pernah lelah untuk belajar, karena sesungguhnya lelah itu capek.